Selamat siang ya di mata kuliah metode penelitian. Saya akan menyampaikan untuk materi pada hari ini mengenai aspek-aspek pada penulisan ya, aspek-aspek penulisan yang saya mengacunya pada pedoman penulisan karya ilmiah ya. Jadi di metode penelitian teman-teman juga harus paham bagian-bagian penting dari metode penelitian, khususnya mulai dari penulisan bab 1, bab 2, ya, bab 3 dan juga bab 4 serta bab 5 pada penulisannya. Nah, sudah dari awal saya sampaikan untuk segera membeli atau membaca ya, minimal membaca dari pedoman penulisan ilmiah yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan Unitri ya. Silakan diperoleh ya, sehingga teman-teman nanti pada saat penulisan mulai dari nanti habis ini ada laporan PPL ya, laporan pengalaman praktek di lapangan ya, itu sudah betul ya, sudah betul cara penulisannya. Nah, selain dari penulisan juga ada kaidah ya atau bagian-bagian penting pada penulisan karya ilmiah ya. Karya ilmiah di sini saya menyampaikan bahwa yang paling pertama itu adalah bagian dari sistematikanya ya. Sistematikanya itu adalah bagian-bagian dari penulisan ya, bagian dari misalnya di sini karya tulis skripsi gitu ya. Nah, mulai dari proposal juga, proposal skripsi biasanya yang paling lama ya. Jadi biasanya mahasiswa itu hampir menghabiskan 1 semester bahkan lebih untuk menyelesaikan proposal skripsi. Nah, proposal skripsi sendiri atau skripsi sendiri itu sudah terdiri dari bab 1 ya, pendahuluan, bab 2 dan juga bab 3 gitu ya. Nah, kebanyakan mahasiswa ini belum paham apa yang akan dilakukan pada penelitian tadi. Dia hanya berkutat pada judul ya. Nah, padahal justru yang harusnya itu adalah metodenya dulu ya. Jadi kan penelitian itu dibagi di pendidikan ya, dibagi menjadi penelitian pengembangan, penelitian tindakan ya, yang kemarin PTK, dan juga penelitian kuasi atau penelitian eksperimen ya, namanya penelitian kuasi eksperimen. Nah, sebenarnya juga ada penelitian pengembangan itu yang dari penelitian murni ya. Cuma kalau di Unitri belum sampai ke situ ya. Bisa juga di prodi pendidikan dia melakukan penelitian, misalnya apalagi kita biologi ya. Dia melakukan penelitian misalnya di bidang ekologi atau di bidang genetika atau di bidang tumbuhan ya, anatomi tumbuhan atau juga morfologi tumbuhan atau mungkin fisiologi hewan begitu ya. Misalnya membuat sebuah perlakuan secara eksperimen. Nah, hasil dari tadi yang dia kembangkan itu bisa dijadikan bahan referensi. Jadi ada 2 tahap penelitian kalau seperti itu ya. Jadi yang pertama penelitian murni, yang kedua penelitian pengembangan. Jadi penelitian murni di sini adalah penelitian eksaknya ya. Kemudian yang penelitian pengembangan itu menghasilkan produk, bisa bahan ajar, modul ya, atau juga suplemen bahan ajar ya. Oke, itu belum saya berikan di mata kuliah ini. Jadi yang yang saya tekankan hanya metode penelitian kuasi eksperimen, kemudian kemarin sudah pengembangan ya, jenis-jenis metode pengembangan, dan penelitian tindakan kelas ya, yang berbasis juga lesson study. Silakan kalian mendalaminya ya. Mana yang mau saya kembangkan nanti di skripsi ya. Ya, kalau di PLP kebanyakan adalah PTK atau juga pengembangan ya, PTK ataupun pengembangan. Kuasa eksperimen juga bisa, cuma kalau kuasa eksperimen ini sepertinya jarang ya, karena biasanya mahasiswa itu hanya menerapkan, belum sampai membuat kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Jadi yang paling banyak itu pengembangan, PTKLS gitu ya. Oke, yang pertama adalah sistematika penelitian kuantitatif. Apa saja yang perlu kalian tekankan atau pahami ya di bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi bab 1 bukan sekadar menulis latar belakang yang kalian kopas atau mungkin lihat dari jenis-jenis contoh-contoh skripsi ya, tapi latar belakang itu memang adalah hasil dari analisis pendahuluan. Apa itu analisis pendahuluan?
Ya, jadi latar belakang itu merupakan analisis yang dilakukan sebelum melakukan penelitian. Loh, Bu, kita belum ngapa-ngapain kok sudah analisis. Iya, betul. Jadi peneliti harus bisa menganalisis apa yang menjadi masalah ya di penelitian di tempat tersebut. Jadi sebenarnya peneliti itu pada saat menyusun bab 1 itu dia sudah melakukan kajian teori di bab 2 dan juga sudah melakukan susunan metodenya di bab 3. Cuma mungkin masih kasar atau belum detail. Oh, saya jenis penelitiannya adalah penelitian pengembangan, maka saya tahu kajian teori apa saja yang harus saya kuasai. Biasanya metode, oke. Yang kedua misalnya materi, dia harus kuasai ya. Yang ketiga mungkin jenis penilaiannya atau mungkin jenis evaluasi. Ya, jadi latar belakang ini adalah hasil analisis pendahuluan ya, yang merupakan sudah dirinci atau dirumuskan ya. Jadi analisis pendahuluan itu berisi pertanyaan-pertanyaan. Kalau kemarin kalian di mata kuliah lain ada tugas misalnya menganalisis atau mengobservasi pembelajaran begitu ya. Nah, itu merupakan hasil analisis pendahuluan yang bisa digunakan di latar belakang ya. Jadi latar belakang itu menampilkan masalah ya yang biasanya didahului dengan wacana umum dulu. Kemudian bagian 2 setelah latar belakang B itu adalah rumusan masalah atau tujuan penelitian. Nah, jadi dari penulisan ini kalian harus tahu. Jadi tidak dua-duanya ya, bisa menggunakan satu saja. Kalau rumusan masalah berarti berupa pertanyaan. Kalau tujuan berarti berupa pernyataan ya, pernyataan. Nah, perumusan masalah ini juga harus disesuaikan dengan judulnya ya. Judulnya tadi apa, maka rumusannya apa. Yang ketiga, ruang lingkup dan batasan masalah ya. Di sini berisi bagaimana sih ruang lingkup ya, ruang lingkup atau keterbatasan, bukan keterbatasan, ini batasan yang membatasi. Jadi setiap penelitian itu memiliki lingkup-lingkup ya. Jadi dia tidak meluas, dia hanya meneliti bagian ini ya, hanya mengembangkan ini. Modul misalnya ditulis modul. Jadi bukan membuat buku atau juga bukan membuat bahan ajar yang lain ya. Kalau membuat video berarti ruang lingkupnya videonya seperti apa, ukurannya bagaimana, seperti itu. Manfaat penelitian ya. Oh maaf, kalau penelitian kuantitatif ini cenderung ke penelitian kuasi eksperimen ya. Jadi bukan penelitian pengembangan. Dan manfaat penelitian dan hipotesis penelitian. Nah, di bagian kuantitatif itu ada hipotesis. Sedangkan di bagian penelitian pengembangan, karena penelitian pengembangan itu cenderung kualitatif ya, lebih banyak kualitatif. Memang ada angka-angkanya, tapi dia cenderung lebih banyak kualitatif. Nah, kalau di bagian ini, bagian penelitian pengembangan tidak ada hipotesis penelitian. Itu perbedaannya ya. Jadi yang di bagian hipotesis ini nanti akan diganti dengan spesifikasi produk. Ya, nanti kalian lihat di PPKI. Ya, di sini saya belum tampilkan. Jadi yang bagian E, hipotesis itu kan untuk kuasi eksperimen ya. H1 dan H0 hipotesis 0 dan hipotesis 1. Sedangkan kalau di pengembangan itu diganti menjadi spesifikasi produk. Jadi produk yang akan dikembangkan sudah ditentukan, dirumuskan di bab 1. Oke, lanjut ke bab 2 ya, bab 2 kajian teori berisi kajian-kajian yang merupakan rumusan dari ini, kita di sini aja langsung ya. Sudah ada di sini tadi sudah saya jelaskan. Bagian 2 ya, bagian 2 merupakan kajian teori yang ini tadi. Penelitian dimulai dari definisi ya, definisi, konsep juga bisa, asumsi dan juga indikator yang digunakan. Ya. Biasanya kalau misalnya mau menggunakan pengembangan membuat kuasi eksperimen, maka kan di situ ada parameternya. Biasanya parameternya berupa hasil belajar, berupa keterampilan belajar ya. Kalau keterampilan belajar itu seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, keterampilan yang lain. Nah, itu harus dicantumkan di kajian teori. Jadi apa yang poin-poin yang muncul pada judul itu harus dibahas atau ditulis ya di kajian teori. Jangan sampai tidak ada di kajian teori. Kemudian di bagian bab 2 setelah kajian teori ada kerangka konseptual. Nah, ini yang belum pernah
saya berikan ya. Jadi kerangka konseptual ini adalah bagian kerangka yang berisi gambaran konsep, biasanya berupa skema ya. Skema di situ ada kotak-kotak begitu ya, kotak-kotak. Jadi skema gimana dia akan menggambarkan hubungan ya. Jadi ada panah-panah. Mungkin dimulai dari latar belakang, kemudian ada variabel ya di panah-panah begitu, sampai menuju ke solusi atau ke hasil yang mau diukur. Seperti itu. Jadi ini merupakan kerangka untuk penelitian tersebut ya. Nah, jadi kerangka konseptual fungsinya untuk apa? Untuk mengarahkan peneliti ya, dan juga pembaca sebenarnya ya, pembaca supaya mengetahui hipotesis apa yang dikembangkan dan untuk mengarahkan bagaimana cara berpikir gitu ya. Jadi namanya konseptual. Oke, selanjutnya ada definisi operasional ya. Di bagian bab 2 itu ada definisi operasional. Nah, ini akan berbeda di tempat lain ya. Kalau kalian lihat deskripsi setiap universitas itu berbeda-beda. Ada yang bagian definisi operasional itu di bab 2, ada juga yang di bab 1. Nah, kalau di Unitri ini definisi atau di Fakultas Ilmu Pendidikan itu definisi operasionalnya ada di bab 2. Jadi definisi ini bukan lagi beda sama definisi yang tadi di kajian teori. Kalau yang di C ini adalah definisi yang dirinci atau yang kata-kata ya, kalimat yang dibuat oleh peneliti sendiri. Ya, jadi sudah spesifik konteksnya itu untuk penelitian tersebut. Jadi konteksnya bukan untuk penelitian yang lain, gitu. Kemudian bagian metode penelitian, di sini ada A jenis penelitian, ya. Itu harus ada jenisnya apa? Merupakan penelitian kuasi, atau penelitian pengembangan, ya. Itu harus ditulis. Kemudian kalau di sini tadi kan kuantitatif ya, berarti dia jenis penelitian adalah kuasi eksperimen. Kemudian ada tempat dan waktunya ya, lokasinya di mana, waktunya berapa lama, dijelaskan ya. Tanggalnya, bulannya, begitu ya, lokasinya di sekolah mana. Kemudian variabel. Variabel ini menjelaskan parameter-parameter yang akan diukur ya, fokus-fokus yang akan diukur. Ya. Nah, variabel ini nanti sudah ditentukan dari mulai bab 1 tadi. Ya. Nah, selanjutnya ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Jadi untuk variabel penelitiannya misalnya ada 3, maka instrumennya yang ditentukan ya sesuai dengan tadi, misalnya ada 3 data, berarti instrumennya kalau sama instrumennya berarti kan dijelaskan masing-masing dari pengukur variabel tersebut ya. Misalnya kalian mau mengukur hasil belajar kan berupa tes ya, berarti di situ dijelaskan instrumennya 1 tes ya. Gitu. Kalau misalnya yang kedua, variabelnya yang kedua adalah mengobservasi variabel penelitian yang kedua adalah proses belajar, proses diskusi misalnya ya. Proses diskusi ya, proses belajar lebih spesifik proses diskusi. Maka instrumennya bisa berupa lembar observasi ya. Jadi yang kedua, teknik dan instrumennya. Teknik itu adalah caranya bagaimana, kalau menggunakan tes tadi bagaimana, kalau menggunakan lembar observasi bagaimana, itu dijelaskan di bagian ini. Jadi bagian variabel dan bagian instrumen. Biasanya di proposal itu mahasiswa terlupa. Instrumennya nggak sesuai. Jadi ini apa yang mau diukur, apa yang mau didata, begitu ya. Jadi secara umum aja. Nah itu salah ya. Jadi instrumennya itu harus spesifik sesuai dengan jenis dan judul penelitian saudara. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Jadi setelah memperoleh data tadi dianalisisnya secara apa ya? Biasanya menggunakan statistik inferensial ya, dengan bantuan software atau SPSS begitu. Nah, untuk ini biasanya kita menggunakan analisis misalnya ANACOVA, ANOVA ya. Nah, untuk jenis-jenis penelitian tersebut, ANOVA itu akan dipelajari di statistika ya. Kalau di metode penelitian mungkin nanti akan dipelajari di mata kuliah selanjutnya, metode penelitian yang pendidikan. Kalau mata kuliah yang ini belum mencapai ke bagian analisis data kuantitatif. Ya. Nah, kalau analisis data kualitatif juga bagaimana caranya ya? Karena di bagian analisis data kualitatif itu ada
tahap validasi data atau keabsahan data. Oke, lanjut ya. Nah, di sini bagian pembahasan ini yang paling jarang ya, atau paling sedikit diperhatikan, karena pembahasan itu biasanya hasilnya itu cuma dibaca ya. Jadi hasil penelitian dulu yang ditampilkan, betul. Nah, hasil penelitian ini bukan ditampilkan semuanya. Maksud saya yang ditampilkan itu adalah hasil pengolahan. Sedangkan data yang semuanya, data yang mentah tadi, atau data asli, itu dilampirkan di belakang atau di lampiran. Jadi yang ditampilkan itu berupa tabel, berupa gambar, berupa diagram ya. Itu di bab yang bagian A, hasil penelitian. Kalau kalian penelitian kuasa eksperimen ya, misalnya menerapkan model pembelajaran Jigsaw gitu ya. Berarti di hasil penelitian itu ada gambar pada saat atau foto pada saat tahapan Jigsaw begitu ya, lengkap tahapan ini begitu. Kemudian hasilnya misalnya hasil belajar, berarti ada data tabel ya. Tabel hasil belajar. Nah, itu bukan semuanya, jadi cukup rata-rata nilai seperti itu misalnya. Baru pembahasan. Pembahasan ini yang sangat jarang ya, karena kalian mungkin belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa pasti akan juga lebih bagus ya. Jadi pembahasan itu apa? Adalah telaah kritis ya, menelaah, menganalisis ya. Jadi pembahasan itu membahas, menganalisis hasil-hasil yang kalian peroleh ya. Dimana dengan menggunakan perspektif dari kajian teori yang telah dibahas pada bab 2 ya. Jadi jangan lupa di bab 2 itu kita sudah mulai memiliki pemikiran apa ya? Bab 2 tadi kan sudah ada hipotesis ya. Nah, jadi itu peneliti itu sudah punya ancang-ancang atau prediksi begitu. Sehingga nanti pada saat pembahasan mereka sudah bisa mengarahkan, oh penelitian Jigsaw ini memang untuk kooperatif, pembelajaran kooperatif atau pembelajaran yang meningkatkan kolaborasi siswa. Sedangkan kalau pembelajaran yang lain, misalnya pembelajaran apa misalnya yang bukan kooperatif, pembelajaran berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu lebih ke aspek kemampuan analisis atau berpikir kritis siswa, ya, bukan kolaboratif siswa. Nah, itu jadi sudah tahu apa yang akan dibahas. Nah, ini yang biasanya di bagian pembahasan yang kurang, itu adalah poinnya kurang tajam ya. Sebagian besar mahasiswa yang saya bimbing kurang tajam ya. Kurang tajamnya apa? Di mana dia hanya membaca data. Tidak ada analisis. Analisis itu apa? Analisis itu adalah bisa dimulai dengan pertanyaan satu, mengapa data tersebut hasilnya meningkat atau menurun? Jadi itu harus dibahas ya. Apa ya? Datanya meningkat, Bu. Ya, tapi apa? Mengapa? Benarkah sesuai dengan hipotesis yang tadi? Karena penerapan perlakuan tertentu ya, atau juga karena faktor yang lain. Itu di pembahasan yang kedua. Apa alasan yang menyebabkannya? Apa faktor utamanya ya? Bukan hanya pendapat dari peneliti, tapi dia berdasarkan dari data, analisis data. Kalau kalian melakukan penelitian kuasa eksperimen, biasanya banyak faktor-faktor yang dianalisis ya. Jadi faktor misalnya selain mengukur hasil belajar, kalian juga mengukur kemampuan awal siswa. Nah, itu kan faktor kemampuan nilai awal, apa kemampuan awal. Terus juga faktor misalnya kemampuan atau keterampilan berbicara, atau juga faktor kolaborasi, misalnya kooperatif atau kerjasama, ya. Itu faktor-faktor tadi itu sudah dibuat angka-angka sehingga bisa dianalisis faktor atau anak kosma. Jadi itu yang harus dibahas, bukan hanya membaca data. Datanya segini signifikan, datanya segini tidak signifikan, bukan itu ya. Nah, memang itu juga penting, tetapi perlu ditambahkan dengan alasannya. Terus yang ketiga, apa saja data-data penelitian sebelumnya. Nah, ini yang merupakan analisis ya, pembahasan. Jadi pembahasan biasanya kalian sangat kurang apa ya, yang sebelum-sebelumnya saya bimbing itu sangat kurang di bab bagian 3 ini. Jadi analisis pustaka ya, analisis pustaka itu selain di kajian pustaka, itu ada analisis pustaka di mana kita sudah mengetahui jenis hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kita membaca berbagai jenis hasil penelitian yang serupa dengan penelitian kita. Jadi penelitian
itu kan nggak mungkin barusan ya. Jadi penelitian yang kalian angkat tuh pasti sudah ada diterapkan di tempat lain dengan jenis atau dengan penerapan yang strategi yang sama. Cuma hasilnya dan juga mungkin ya hasilnya tadi itu mungkin akan berbeda ya, pasti akan berbeda. Nah, itu kenapa? Yaitu maka harus dibahas apa saja yang mendukung ya, apa saja yang berkebalikan. Jadi data yang lain itu berkebalikan, mengapa? Atau yang mendukung itu juga disampaikan, namanya analisis pustaka. Oke, itu yang bab 4 ya, supaya kalian bisa perhatikan lebih baik lagi. Kemudian bagian penutup. Nah, ini bagian penutup jangan lupa. Jadi di bagian penutup itu ada kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulan itu merupakan jawaban ya. Jadi kesimpulan itu bukan kemana-mana menyimpulkan sesuai dengan pendapat peneliti, nggak boleh ya. Jadi kalau di bagian bab 1 tadi ada rumusan atau tujuan, maka jawabannya ada di mana? Jawabannya ada di bab terakhir ini, bab 5. Jadi jawabannya singkat. Kalau misalnya kalian mau meneliti tentang hipotesis, misalnya ada hipotesis apakah penerapan dari strategi Jigsaw berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, berarti kesimpulannya ya langsung hasil belajar siswa ya itu mengalami peningkatan ya kan karena dipengaruhi oleh penerapan strategi atau model belajar Jigsaw. Jadi itu aja jawabannya ya, tidak kemana-mana. Kesimpulannya tidak terlalu kemana-mana, tidak ada juga referensi ya, jadi harus point to the point dan biasanya berupa pernyataan kualitatif ya. Angka-angka sudah jarang muncul lagi. Jadi angka-angka itu biasanya hanya 1 atau 2 angka yang benar-benar terlihat signifikan. Jadi tidak seperti di pembahasan. Jadi namanya kesimpulan itu statement terakhir gitu ya. Nah, kemudian saran ini juga bukan pendapat peneliti ya. Jadi saran itu merupakan rekomendasi yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari hasil penelitian tadi. Jadi kalau hasil penelitian tadi, oh ternyata penerapan ini kurang di bagian ini. Penerapan ini kurang maksimal di bagian ini. Nah, itu yang harus disarankan untuk penelitian selanjutnya. Sehingga penelitian itu tidak ada yang gagal ya. Penelitian itu misalnya ini tidak berhasil, Bu. Ya kenapa kok tidak berhasil? Apa yang menjadi faktor ketidakberhasilan tersebut? Itu dibahas, ya. Ketidakberhasilan tadi dibahas. Nah, saran-sarannya tadi yang ditemukan di pembahasan tadi dimasukkan di bab ini. Oh, ternyata kalau melakukan penerapan Jigsaw itu perlu kerjasama yang baik antar siswa. Nah, itu bisa jadi penelitian selanjutnya sebaiknya bisa meningkatkan aspek kerjasama antar siswa, misalnya seperti itu. Atau kolaborasi antar siswa. Jadi saran itu sesuai dan tepat ya. Sehingga nanti bisa dikembangkan menjadi penelitian selanjutnya. Oke, jadi dari ini yang sudah saya sampaikan semoga bisa dipahami ya. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan tentang penulisan mulai dari tadi bab 1 ya, kemudian juga bab 2, bab 3 ya. Semuanya ini pasti akan lebih dipahami karena melalui praktek ya. Dari praktek yang sudah dilaksanakan kemarin masih belum terlalu banyak saya belum bisa menilai secara detail ini hasil karya siapa ya, karena memang kalau menilai ini tuh harus privat ya, harus melihat hasil karya per karya itu. Oke, terima kasih, semoga bisa dipahami. Untuk tugas mungkin juga ada ya, silakan nanti bisa mereview saja jenis-jenis penelitian yang sudah dipahami dan akan diujikan pada ujian akhir semester. Jadi mulai dari penelitian pengembangan, penelitian kuasi eksperimen, dan penelitian tindakan kelas. Silakan dipahami lagi, dipelajari lagi ya, jangan cuma baca dari saya atau ambil dari Jenitra saja, tapi juga dari komponen lain ya. Ya, itu semua ditentukan oleh mahasiswa. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.